Ini loh 7 tanda pernikahan yang berkah itu seperti apa. Allahumma sholli shodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Di video sebelumnya kita sudah bahas tentang jebakan dari mengejar kebahagiaan dalam pernikahan. We need to be careful about that, karena jangan sampai kita ikutan terjebak ke dalam sana. Maka sekarang kita bakal ngebahas, ada nggak sih kalau misalkan yang mau kita kejar adalah keberkahan. Ada nggak sih parameter-parameternya biar kita tuh setidaknya tahu bahwa kita lagi on the track. Nah kebetulan ada, dan kita bakal bahas 7 tanda-tandanya. Berikut kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, sahabat-sahabat sekalian, pernikahan yang berkah itu adalah yang fokusnya itu tujuan akhirnya adalah akhirat, alih-alih daripada dunia. Bukan berarti jangan langsung diterjemahkan bahwa orang-orang yang fokus kepada akhirat berarti tidak mikirin dunia sama sekali. No, bukan di situ. Tapi dia melihat dunia itu hanya sebagai ladang amal aja. Tempatnya mereka suami dan istri ini ngumpulin pahala sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan kebahagiaan sesungguhnya nanti di akhirat nanti. Maka kalau misalkan kebanyakan orang-orang yang belum nikah sekarang mungkin mikirinnya habis nikah and they live happily ever after, something like that gitu ya. Tapi kalau buat orang yang fokusnya di akhirat itu, dia sadar bahwa happily ever after itu hanya bisa terjadi di jannah. Dan perjuangan buat kesana itu bukan dibilang mudah. Ini susah karena hadiahnya bukan piring cantik. Kalau hadiahnya piring cantik mungkin sesederhana bisa minta tolong sama orang buat beliin deterjen ke minimarket, and then boleh jadi kita dapat langsung. Sesederhana itu, semudah itu. Tapi kalau misalkan kita mikirinnya adalah wow, this is jannah, this is something yang very very wonderful, sangat-sangat susah banget. That is nothing worth easy to do, right? Nggak ada sesuatu yang sangat worth itu sesuatu yang pasti tidak gampang itu untuk dilakukan. Maka dengan kesadaran ini, suami dan istri ini saling memberikan wasiat akan kebaikan, saling memberikan wasiat akan kesabaran. Contoh misalkan di masa-masa pandemi sekarang misalkan. Di masa-masa pandemi ini, it's true bahwa boleh jadi income dalam keluarga itu menurun. Boleh jadi jualan itu nurun. Mungkin ada juga yang kena PHK, betul. Tapi orang-orang yang fokusnya adalah akhirat, maka dia pasti akan berpikir untuk mencari gimana pun caranya, selama itu halal, kejar. Seperti itu. Sedangkan boleh jadi bagi yang fokusnya itu hanyalah di dunia, dia nggak terlalu mikirin tuh masalah halal haram, terserah gimana, yang penting gue bisa hidup enak di sini gitu. Nah, cuma mikirnya hidup enak di sini aja. Nggak mikirin hidup enak nanti di sana, atau nggak mikirin mungkin mati enaknya seperti apa. Karena kalau misalkan bicara pernikahan juga, pada dasarnya pernikahan itu 100% itu pasti bakal bercerai. Ya, bedanya adalah bisa milih lewat maut atau lewat mulut. Ya, maksudnya talak ya, lewat mulut. Nah, maka suami istri yang fokusnya sama dunia akhirat pasti pengennya itu adalah gimana caranya melihat di sekitarnya, di dunia ini nih, fokusnya ladang amal aja. Ini tempat hidup sementara, kayak cuman jadi bandara doang gitu. Cuman bandara kan sebagus-bagusnya bandara gitu ya. Sebutlah bandara yang paling bagus yang pernah saya pribadi bukan tinggalin ya, datengin tuh Bandara Changi. Itu luar biasa keren banget. Tapi sebagus-bagusnya bandara bukan buat ditinggalin. Seperti itulah dia melihat dunia itu. Maka kalau misalkan fokusnya adalah tempat tinggal, sesungguhnya dia akan melihat dunia itu hanya sebagai tempat mengambil ladang-ladang kebaikan aja. Maka mencari nafkah, dia mencari dengan cara yang halal. Memperlakukan pasangannya, dia akan memperlakukan sebaik-baiknya, dengan harapan semoga bisa berkumpul kembali di jannah. Memperlakukan anak-anaknya, dia akan memperlakukan sebaik-baiknya dengan harapan dirinya sebagai orang tua dan kemudian juga anak-anaknya bisa berkumpul di jannah bersama-sama. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah jikalau terjadi permusuhan dalam rumah tangga, maka dia betul-betul memusuhi musuh yang nyata. Lah, maksudnya apa musuh yang nyata? Jadi kayak gini. Kalau kita keliling dunia,
masukin rumah satu-satu di dunia ini, coba cek, ada nggak sih pernikahan yang sama sekali tidak ada konflik? Pertanyaannya, nggak mungkin. Pernikahannya baginda Nabi Muhammad SAW itu pun pernah kan ada konflik kan? Salah satunya ada masa di mana Bunda Aisyah itu sempat cemburu karena Bunda Aisyah ceritanya habis masak, terus ada satu tamunya yang bawa makanan. Beliau cemburunya adalah dengan cara, bayangin ya, itu saya nggak kebayang. Kalau misalkan istri kita gitu ya, kita lagi kedatangan tamu dan istri kita tiba-tiba mecahin piring-piring dan segala perkakas tuh di depan para tamu. Prang! Wow! That's so wonderful gitu, luar biasa. Nah, jadi konflik itu pasti adalah sesuatu hal yang pasti terjadi dalam pernikahan. Hanya saja pernikahan yang berkah itu dia memusuhinya itu musuh utamanya bukan perbedaan pendapat pasangan. Bukan itu. Karena perbedaan pendapat antara kita sama pasangan itu adalah suatu hal yang pasti. Wong kita beda isi kepala, beda tingkah laku, beda kepribadian, dan beda macam-macam. Kita itu ada sesuatu hal yang pasti. Tapi pernikahan yang berkah itu dia memusuhinya adalah aduwwum mubin, musuh yang nyata. Siapa itu musuh yang betul-betul nyata yang sering kali diulang-ulang dan diceritakan di dalam Al-Quran? Itu adalah setan. Nah, ini bicara agak sedikit goib ya, tapi perlu kita percaya bahwa kalau saya pribadi sih sangat percaya sama surat An-Nas. Surat An-Nas itu disebutkan bahwa di situ ada sosok yang senantiasa memprovokasi kita, berbisik-bisik ke dalam hati kita. Bisikan-bisikannya itu sedemikian halus, sedemikian lembut, pokoknya bisikannya itu provokasi. Bisikannya karena yang namanya pikiran kita adalah sesuatu yang goib, yang tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita raba. Di satu sisi yang lain, makhluk goib ini juga, ya juga makhluk goib ya, jadi juga sama-sama goib. Saya sih menduga-duga, jangan-jangan makhluk goib ini yang senantiasa berbisik-bisik ke dalam hati kita ini, bisa-bisa aja dia niru-niru suara kita, maka kita seolah-olah itu tuh adalah pikiran kita, seolah-olah kita tuh lagi self-talk, padahal jangan-jangan itu adalah provokasi setan. Ya, sosok aduwwum mubin, musuh yang nyata-nyata yang perlu dimusuhi itu adalah setan. Maka pernikahan yang barokah itu dia betul-betul berhati-hati sekali sama bisikan-bisikan yang ada di dalam kepalanya. Yang kadang-kadang dia bisik-bisik, tuh kan suami aku tuh dari dulu kayak gitu terus. Dia gak pernah ngerti sama sekali aku dari dulu. Tuh kan istri aku sama sekali gak pernah menghargai aku. Masa tiap pulang aku dicerewetin terus-terusan. Kebayang ya. Itu provokasi-provokasi seperti itu yang boleh jadi kadang-kadang dalam keseharian itu kadang-kadang kita iyain. Sehingga berpotensi untuk menyebabkan keretakan dalam rumah tangga. Karena sosok yang satu ini benar-benar musuh yang sangat-sangat jelas, sangat-sangat nyata. Yang mana udah jadi prestasi yang luar biasa buat dirinya kalau ada sosok setan yang berhasil untuk menceraikan sebuah hubungan pernikahan. Itu luar biasa banget, mereka dapat applause yang luar biasa banget, itu prestasi yang luar biasa, keren banget buat mereka. Nah, maka di sini sahabat-sahabat sekalian, ciri-ciri pernikahan yang berkah yang kedua itu adalah ketika suami dan istri aware sama bisikan-bisikan setan ini, dan yang paling diutamakan untuk dimusuhi bukan perbedaan pendapat pasangan, tapi adalah aduwwum mubin, musuh yang nyata ini. Jadi yang dia musuhi betul-betul itu adalah setan yang berbisik-bisik dalam pikiran dan hati kita. Memprovokasi untuk selingkuh, memprovokasi untuk bercerai, memprovokasi untuk pasangan aku gak cinta, dan berbagai macam provokasi-provokasi lainnya. Maka kita perlu berhati-hati dengan musuh yang nyata itu. 3. Pernikahan yang berkah itu akan mencintai pasangannya, mencintai suami atau istri itu atas dasar karena mencintai karena Allah. Kenapa saya bahas seperti ini? Karena pernikahan yang tidak berkah itu biasanya dia itu mencintai pasangannya karena berharap ingin dicintai balik sama pasangannya. Ya, jadi kalau yang tidak berkah itu mencintai karena pengen nuntut, itu bentuk tuntutan. Ayo dong, cintai aku balik. Seperti itu. Bukan berarti yang berkah, bukan berarti pernikahan yang berkah tidak punya perasaan-perasaan manusiawi seperti ini. Bukan berarti seperti itu. Tapi yang lebih difokuskan adalah dirinya mencintai karena Allah.
Maksudnya apa? Dia sadar bahwa pasangannya ini hanyalah seorang tamu yang dihadirkan dalam kehidupannya. Maka dengan jiwa yang penuh kebersyukuran, dia akan mencintai pasangannya. Dan maka yang dikejar paling utamanya adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kalau misalkan kita ngejar ridho Allah Subhanahu wa taala tuh, kita pasti bakal senantiasa bertanya-tanya seperti ini di dalam hati kita. Ya Allah, kalau aku memperlakukan pasangan yang seperti apa ya yang kira-kira Engkau ridho? Apakah kalau misalkan aku memperlakukan pasanganku sewenang-wenang, Engkau ridho nggak ya? Atau apakah kalau misalkan aku memperlakukan pasanganku itu sebaik-baiknya yang aku bisa, Engkau ridho nggak? Pokoknya tuh fokusnya itu adalah, kalau kita mencintai karena Allah itu adalah kita bakal proaktif melakukan kebaikan kepada pasangan kita sambil kita senantiasa berpikir, ya Allah, kalau aku melakukan hal ini, Engkau ridho nggak ya? Engkau ridho nggak ya? Sedangkan kalau yang tidak berkah, itu kan pengennya dicintai balik sama pasangan kan. Aku kalau misalkan melakukan ini, dia bakal memberikan respon balik gak sama aku? Jadi kira-kira di situ sahabat-sahabat sekalian, responnya berbeda. Mungkin perlakuannya sama, tapi perbedaan di niat inilah yang nanti akan menjadi kekuatan, yang akan menjadi power tersendiri dalam mewarnai lingkungan rumah tangga kita. Maka itu ciri-ciri yang ketiga. Ciri-ciri yang ketiga adalah kita mencintai pasangan karena Allah, karena berharap Allah ridho sama perlakuan-perlakuan kita kepada pasangan kita. Keempat, pernikahan yang berkah itu adalah pernikahan yang senantiasa suami ataupun istri sedemikian aware kalau bahwa pasangan itu tuh cuma titipan. Yes, pasangan itu cuma titipan. Sedangkan kalau misalkan pernikahan yang tidak berkah, dia akan merasakan bahwa pasangan itu adalah milik gue. Kenapa hal ini perlu saya angkat? Karena sudah terlalu banyak lagu-lagu yang kita rasa itu romantis. Tema-tema lagunya kurang lebih, lirik-lirik lagunya kurang lebih, engkau milikku, aku milikmu, yang gitu-gitulah. Yang seolah-olah itu kayak jadi kepemilikan kita. Dan yang namanya kepemilikan, sahabat-sahabat sekalian, kalau kita merasa memiliki pasangan kita tuh punya ekspektasi yang luar biasa tinggi sama pasangan kita. Kalau pasangan kita bertindak di luar ekspektasi, boleh jadi kita bakal kecewa sebesar-besarnya. Mirip seperti kalau misalkan kita beli HP, karena kita punya HP, dan kemudian HP itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya, maka di situ kita kesalnya luar biasa. Ya nggak? Dan terlebih, kalau misalkan kita merasa pasangan kita adalah milik kita perlu sadar dulu sebetulnya bahwa bisa nggak sih sebetulnya kita kontrol pikiran, perasaan, dan tindakan pasangan kita jadi seperti apa yang kita mau? Bisa nggak sih kita kontrol seperti itu? Kan nggak bisa. Jangankan kayak gitu. Coba kalau misalkan saya tanya balik pada Anda, mau nggak Anda dikontrol pikirannya, perasaannya, dan tindakannya sama pasangan Anda? Anda mau nggak? Nggak ada yang mau. Itu kenapa pasangan kita sejatinya hanyalah titipan. Apalagi kalau misalkan kita melihat angka perceraian sekarang, itu banyak banget angka perceraian. Wah, ini tinggi banget, luar biasa. Apalagi di masa-masa pandemi gini, ini naiknya luar biasa drastis. Di Soreang, di Kabupaten Bandung aja, terakhir saya dapat berita dari Kompas itu ada 150 perceraian per hari. Bayangin, 150 perceraian per hari. Melihat data-data itu, saya jadi menyimpulkan bahwa, wih, ternyata ngeri juga ya. Tapi di satu sisi yang lain, kalau kita pikirkan baik-baik, ternyata 100% pernikahan itu pasti bercerai loh. Iya, karena kita bisa memilih nanti, bisa bercerainya lewat maut atau lewat mulut. Ya, lewat atau lewat mulut. Nah, karena 100% pernikahan itu pasti bercerai, karena kita dan pasangan juga pasti bercerai, sebetulnya pasangan kita itu bukan punya kita. Pasangan kita itu adalah titipan. Maka kita itu kayak tukang parkir. Yes, kayak tukang parkir. Ada tukang parkir mau datang mobil semewah-mewah apapun ke jajahannya, ke lahan kerjanya, nggak mungkin kita jadi sewenang-wenang sama mobil tersebut kan. Pasti kita jaga baik-baik, kita rawat baik-baik. Sampai pemiliknya datang. Ya, dan pemiliknya datang ketika pemiliknya, oh ternyata dijaga baik-baik, kemudian baru kita dapat upahnya. Seperti itu kan. Maka sahabat-sahabat sekalian, pernikahan yang berkah itu, pernikahan yang sangat-sangat disadari bahwa
suami kita, istri kita itu hanyalah titipan. Anak-anak kita juga adalah titipan. Maka anak-anak itu juga tamu istimewa. Jadi pasangan kita dan anak-anak kita itu hanyalah tamu istimewa yang diundang untuk hadir dalam hidup kita. Itu sudah di-ACC sama Allah. Nah, maka karena mereka bukan milik kita, tapi mereka adalah miliknya, milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana sih cara kita memperlakukan titipannya Allah itu? Yang nanti kita bakal diminta pertanggungjawabannya. Ciri yang kelima, pernikahan yang barokah itu adalah pernikahan yang mana suami dan istri saling berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Sedangkan yang tidak barokah, karena merasa memiliki tadi, justru mereka berlomba-lomba dalam menuntut kebaikan dari pasangannya. Wah, kita udah bisa ngerasain banget ya. Kebayang gak sih kira-kira kalau ada suami dan istri saling nuntut kebaikan dari pasangannya? Inilah yang boleh jadi bikin never ending berantem, never ending konflik dalam rumah tangga. Sedangkan kalau misalkan pernikahan yang barokah itu adalah pernikahan yang saling berlomba-lomba melakukan kebaikan. Karena apa? Karena dia sudah paham tadi, dunia itu hanya ladang amal. Maka karena dunia adalah ladang amal dan kemudian pasangan hanyalah titipan, maka dia akan melihat rumah di sekitarnya atau orang di sekitarnya termasuk pasangan itu tuh ladang amal. Dia tidak akan nungguin pasangan melakukan kebaikan, karena justru dia berlomba-lomba melakukan kebaikan. Seolah-olah inilah perlombaan yang dimulai dari pernikahan. Pasanganku, sayangku, aku gak peduli kamu sudah melakukan kebaikan sama saya atau belum. Yang penting aku melakukan kebaikan duluan, karena ini adalah bentuk amalanku. Gitu. Jadi ini kebayangkan betapa luar biasa indahnya kalau misalkan suami istri itu saling berlomba-lomba melakukan kebaikan. Bahkan contoh sederhana, ketika misalkan melihat anak-anak lagi pup gitu ya, anak kecilnya lagi pup, misalkan usia 1 tahun, usia 2 tahun, dan dua-duanya lagi sama-sama senggang, maka pernikahan yang barokah itu adalah pernikahan yang pas cepet-cepet, pas buru-buru, berlomba-lomba siapa yang mau menggarap tuh ladang pahala tuh muncul seperti itu. Termasuk juga ketika misalkan lagi sama-sama konflik. Kalau lagi sama-sama konflik kita ngerasa bahwa harusnya dia duluan yang minta maaf, harusnya dia duluan yang ngaku dan minta maaf. Di sini nih ego mulai sedemikian besar, sedemikian tinggi. Tapi kalau fokusnya adalah berlomba-lomba melakukan kebaikan, yes I know, merendahkan ego itu bukan perkara yang gampang. Tapi kalau fokusnya itu adalah berlomba-lomba melakukan kebaikan, fokus sama ridhonya Allah, Allah kira-kira ridho gak kalau kita yang duluan menekan ego kita dan kemudian kita yang memahami pasangan kita terlebih dahulu. Ini indahnya jika suami ataupun istri berlomba-lomba melakukan kebaikan. Keenam, ciri dari pernikahan yang berkah itu adalah ketika suami dan istri saling berlomba-lomba menjadi detektif kebaikan bagi pasangannya. Alih-alih pernikahan yang tidak berkah itu senantiasa menjadi jaksa penuntut buat satu sama lain. Yes. Coba sekarang kita lihat. Saya bukan mau bilang bahwa Anda menikahi malaikat. Enggak. Anda tidak menikahi malaikat. Bahkan kita sendiri pun juga bukan malaikat. Anda sendiri juga bukan malaikat. Kita juga hanya manusia biasa. Pasangan kita juga hanyalah manusia biasa yang punya kelebihan dan kekurangan. Cuman bedanya adalah kita mau fokusnya di mana. Fokusnya mau di kelebihannya atau mau di kekurangannya. Karena kalau kata guru saya, fokus itu ibaratnya kalau kita ini matiin lampu dan kemudian gelap, fokus itu kayak senter. Serut, kita fokus ke satu titik. Trak. Maka kalau misalkan bisa diibaratkan manusia itu bagaikan gelas yang diisi sama air setengahnya, kita bisa bilang apa itu? Setengah isi atau setengah kosong? Dua-duanya bisa sih ya. Dua-duanya bisa. Bisa dibilang setengah isi, bisa dibilang setengah kosong. Tapi fokusnya kita mau kemana? Nah, bagi pernikahan yang berkah, dia pasti bakal fokus sama kebaikan-kebaikan. Bukan berarti dia menghilangkan dan tidak waspada sama keburukan-keburukannya. Bukan berarti seperti itu. Tapi jikalau pasangan kita melakukan keburukan, ini persis seperti kalau kata Pak Cahyadi Takaryawan bilang, Pak Cahyadi itu bilang kalau misalkan analoginya sesederhana seperti kalau kita lagi main ke pantai. Nah, kita lagi main ke pantai, biasanya kan kadang-kadang kita suka di pesisir pantai itu coret-coret sesuatu ya, nulis-nulis sesuatu kan. Entah nulisnya misalkan Canun Wasir atau apa, atau dulu love-love gitu waktu dulu masih SMP SMA tuh. Terus ketika tidak lama kemudian ada ombak tuh. Ombaknya gimana? Ngapus. Nah, maka kalau misalnya kita menemukan keburukan dari pasangan,
Kita tuh seolah-olah kayak nulis itu di pesisir pantai, di pinggir pantai. Kita memang tulis gitu, tapi nanti biarkan itu nanti terhapus, srut gitu. Maka teknisnya misalkan kita nulis kekesalan kita misalkan di sebuah kertas dan kemudian kertas itu kita robek-robek, kita buang, tidak kita biarkan itu tersimpan di memori kita. Tapi kalau misalkan kita fokusnya juga sama menjadi detektif kebaikan, kadang-kadang gini teman-teman sekalian. Kebayang nggak ketika misalkan kita lagi kesal sama pasangan, kadang-kadang kita mengeneralisir. Ih, pasangan aku tuh dari dulu nggak pernah ngerti aku sama sekali. Wah, generalisir. Ih, pasangan aku tuh hari itu nyebelin banget semuanya. Masa sih dari 1440 menit nggak ada kebaikannya sama sekali hari ini? Gak mungkin kan? Maka menjadi detektif kebaikan itu adalah mencari setitik demi setitik kebaikan, fokus sama kebaikan-kebaikan yang dilakukan sama pasangan kita. Dalam satu hari ini, dalam 1440 menit ini. Kalau misalkan tidak menemukan, jangan-jangan kita masih perannya adalah sebagai jaksa yang nuntut gitu. Tapi balik lagi, kalau misalkan kita mau pernikahan yang barokah, maka fokus kita adalah melatih untuk melihat the bright side dari pasangan kita. Dengan demikian kita bakal semakin banyak bersyukur dan kita semakin banyak bertoleransi akan keterbatasan-keterbatasan pasangan yang itu ternyata cukup manusiawi. Itu ciri-ciri yang pertama. Lalu kemudian ciri-ciri yang ketujuh, yang gak kalah penting adalah pernikahan yang barokah itu dia tidak mengandalkan pasangannya. Dia mengandalkan diri sendiri. Hal ini dimulai dari sebuah kesadaran bahwa pasangan kita itu tidak bisa dikontrol pikiran, perasaan, dan tindakannya kan. Kita yang bisanya ngontrol pikiran dan perasaan dan tindakan kita sendiri. Maka daripada nuntut pasangan, kenapa pasangan aku gak berubah-berubah? Kenapa sih, gimana caranya biar pasangan aku sadar? Ya tidak tahu caranya seperti apa. Kita aja yang duluan fokus, kita aja yang duluan sadar. Daripada kita nuntut-nuntut pasangan duluan berubah, kenapa nggak kita dulu yang berubah? Karena coba, kalau misalkan kita mikir juga ya, kadang-kadang pernah nggak sih kita ngerasain, gara-gara pasangan aku berbuat jahat sama aku, yang ngapain juga aku berbuat kebaikan sama dia. Ya aku cuek aja. Gara-gara dia cuek sama aku, mending aku juga cuek. Kebayang gak sih? Kadang-kadang perilaku kita ke pasangan itu kadang-kadang adalah reaksi dari respon dia kan? Nah, sekarang coba kita berpikir terbalik. Apa jangan-jangan perilaku pasangan yang boleh jadi mungkin di dalam benak kita itu sedemikian cuek, sedemikian nyebelin, itu jangan-jangan adalah reaksi dari respon kita sejauh ini sehari-hari. Jangan-jangan justru respon awal kita bagi pasangan itu nyebelin. Jangan-jangan dulu bagi pasangan kita yang duluan yang mulai bertindak cuek, bertindak nyebelin, bertindak tidak peduli. Jangan-jangan kita duluan. Nah, maka sahabat-sahabat sekalian, daripada alih-alih nungguin dia berbuat baik, fokus untuk melakukan perubahan, fokus untuk melakukan perbaikan, pembenahan dalam rumah tangga yang berkah, itu adalah kita mengeluarkan respon-respon yang berkah. Semoga pasangan kita terinspired dari perilaku kita dan justru bakal berubah sendiri. Oh, ternyata pasangan aku banyak berbuat kebaikan sama aku ya, misalkan dari hati pasangan. Ya otomatis bakal seperti itu. Maka coba fokus sama diri kita sendiri. Karena sekali lagi, kita tidak bisa ngontrol isi pikiran dan perasaan dan tindakan pasangan. Yang paling banter bisa kita lakukan adalah mempengaruhi aja. Dan seberapa besar kadar pengaruh kita kepada pasangan kita. Nah, itu juga yang berarti kita perlu fokus sama ini respons kita sendiri. Jadi kita bisa bayangkan, sahabat-sahabat sekalian, bahwa pasangan kita tidak bisa kita kontrol. Seperti matahari terbit di timur, tenggelam di barat, itu sesuatu yang tidak bisa dikontrol. Maka yang fokus sama diri sendiri akan melihat bahwa perilaku pasangan padanya itu adalah ujian kehidupan bagi dirinya. Ya, ujian kehidupan bagi diri. Maka ketika misalnya melihat ujian kehidupan bagi dirinya, tentu kalau misalkan kita belum lulus-lulus sama ujian yang sudah Allah kasih kepada kita, kita bukan terus-terusan ngutuk-ngutuk soalnya kesusahan. Tapi kita tentunya perlu untuk memperbaiki gimana cara kita ngejawab. Karena kalau kita ngutuk-ngutuk terus, soalnya susah, boleh jadi remedial kita terus-terusan. Remedial, berulang-ulang terus-terusan. Sampai ada yang
5 tahun nikah, 10 tahun nikah, 15 tahun nikah, 20 tahun nikah, itu permasalahan dipendam terus-terusan, ternyata berulang-ulang itu permasalahan karena yang selama ini dikutuk-kutuki adalah soalnya kok kayak gini terus. Padahal justru kalau ada remedial, itu adalah sarana kita untuk belajar, untuk mencari tahu, dan kita untuk memperbaiki apa respon kita, apa perilaku kita yang lebih baik lagi. Dan karena kita tidak bisa ngontrol juga perilaku pasangan kita, maka kita kan tadi cuma bisa mempengaruhi ya. Mempengaruhi ini kita memberikan respon yang terbaik ya. Respon yang terbaik ini sesederhana, bayangkanlah kita seperti seorang petani ya. Petani itu kita nanam bibit ya, nanam bibit kan. Petani tahu bibit apa yang mau ditanam. Dan ketika petani nanam bibit, ada kemungkinan nggak petani gagal panen? Ada, karena petani nggak bisa ngontrol cuaca. Petani tidak bisa ngontrol nutrisi-nutrisi di dalam tanah. Nggak bisa kan? Dia nggak bisa hal itu semua. Tapi dengan dia tidak bisa ngontrol cuaca, nggak bisa ngontrol nutrisi-nutrisi di tanah, kadar air di dalam tanah, apakah berarti dia ongkang-ongkang kaki aja dalam arti, ya udahlah yang penting aku udah tanam, aku tidak perlu melakukan yang terbaik? Nggak gitu juga. Tapi ketika dia fokus sama diri sendiri, petani itu fokus melakukan yang terbaik, nyiram, ngasih pupuk yang sedemikian terbaik, masalah gagal panen atau enggak itu semuanya dikembalikan kepada Allah. Jadi ikhtiarnya maksimal, tawakalnya juga maksimal. Seperti itu sahabat-sahabat sekalian. Nah, itulah 7 ciri-ciri pernikahan yang berkah. Maka dari 7 ciri ini, mana yang mau mulai Anda hidupkan satu-satu? Yuk kita hidupin satu-satu, dan kalau bisa sih sampai 7-7-nya, tapi tentu saja tenang, nggak usah nungguin perfect atau tidak usah berharap perfect. Yang penting ada peningkatan 1% aja, itu perlu disyukuri banget. Karena saya ingat kata guru saya Pak Jamil Azza ini bilang, kalau seandainya kita satu hari berprogres 1%, maka setahun kita bakal ada progres 360%. 3 kali lipat jauh lebih baik. Ya juga ya. Maka sahabat-sahabat sekalian, selamat berlatih untuk menanamkan 7 tanda ini dalam kehidupan rumah tangga Anda. Saya doakan kehidupan rumah tangga Anda semakin penuh keberkahan, semakin membawa kebaikan buat diri Anda, buat pasangan, dan juga buat anak-anak, dan buat keluarga besar, dan juga buat orang-orang di sekitar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.